disembuhkan untuk melayani. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas, bab 4, ayat 38 sampai 44. Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan masuk ke rumah Simon. Ibu mertua Simon demam tinggi, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lalu ia berdiri di sisi perempuan itu dan menghardik demam itu, dan demam itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya kerabat-kerabat mereka yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah!" Namun, ia menghardik mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa dialah Mesias. Keesokan paginya, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun, ia berkata kepada mereka, "Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Lalu ia memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Injil hari ini, kita membaca bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon dari sakit demam. Injil mencatat bahwa setelah menerima kesembuhan, ia segera bangun dan melayani mereka. Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa penyembuhan yang diterimanya langsung berbuah dalam pelayanan. Ia tidak berhenti pada rasa syukur semata, tetapi menjawab kasih Tuhan dengan perbuatan nyata. Perikop ini menegaskan bahwa setiap karya penyembuhan dari Tuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah panggilan baru. Disembuhkan berarti dipulihkan, dan setiap pemulihan membawa sebuah misi, menggunakan hidup yang diperbarui untuk melayani sesama. Kasih Tuhan yang kita terima tidak boleh berhenti pada diri sendiri, melainkan harus mengalir kepada orang lain. Seringkali kita hanya mencari Yesus ketika sakit, lemah, atau mengalami kesulitan. Kita berharap mukjizat datang agar hidup terasa lebih ringan. Namun, bacaan hari ini menegur kita. Untuk apa kita diberi kesembuhan? Apakah hanya untuk kembali hidup nyaman, atau agar kita menjadi saluran kasih bagi orang lain? Ibu mertua Simon memberi teladan yang jelas. Begitu menerima kasih Yesus, ia tidak menunda, tidak menunggu kondisi benar-benar sempurna, melainkan segera bangkit dan melayani. Saya teringat pada pengalaman pribadi ketika Tuhan menolong saya keluar dari penderitaan, baik sakit jasmani maupun luka batin. Seringkali setelah dipulihkan, saya hanya berhenti pada rasa syukur dalam hati, lalu kembali menjalani hidup seperti biasa. Tetapi Injil hari ini mengingatkan saya bahwa setiap berkat Tuhan selalu mengandung amanat. Hidup yang saya miliki sekarang
adalah anugerah baru yang seharusnya dipakai dalam pelayanan, sekecil apapun bentuknya. Pelayanan tidak harus besar atau spektakuler, seperti ibu mertua Simon yang mungkin hanya menyediakan hidangan sederhana bagi Yesus dan para murid. Tuhan pun menghargai pelayanan kecil yang lahir dari hati yang tulus. Disembuhkan berarti diberi kesempatan untuk berbuat baik, mencintai, dan menghadirkan kehangatan bagi orang lain. Inilah panggilan setiap orang yang telah disentuh oleh kasih Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyembuhkan dan menguatkan hidupku. Jadikanlah aku pribadi yang tidak hanya menikmati berkat-Mu, tetapi juga rela bangkit untuk melayani sesamaku dengan kasih.